Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arini dengan NIM 210407501037 kelas M213. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang tujuan belajar dan bagaimana merancang strategi pencapaian tujuan belajar karya tulis ilmiah. Sebelumnya, gaya belajar saya adalah kinestetik visual, yang mana gaya belajar kinestetik ini lebih kepada aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Sedangkan gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, sehingga mata memegang peranan penting. Misalnya dengan membaca ataupun mencatat materi apa yang dibaca dengan rapi dan menarik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah 1 atau CPMK, tujuan belajar saya itu mampu menjelaskan konsep dasar karya tulis ilmiah, di mana konsep dasar karya tulis ilmiah ini berupa pengertian, ciri-ciri, manfaat maupun tujuan dari karya tulis ilmiah. Strategi yang dapat saya lakukan yaitu dengan membaca berbagai literatur tentang karya tulis ilmiah. Dan selain membaca, saya juga akan membuat ringkasan-ringkasan materi agar dapat memahami materi dan mengingat materi dengan baik. Untuk CPMK 2, tujuan belajar saya yaitu saya mampu menentukan topik karya tulis ilmiah. Strategi yang saya lakukan adalah mengamati peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar atau yang terjadi sekarang ini. Misalnya dengan mengidentifikasi masalah-masalah di sekitar, saya bisa menemukan topik apa yang akan saya bahas dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya untuk CPMK 3, tujuan belajar saya yaitu saya mampu membedakan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Misal membedakan karya tulis ilmiah penelitian, non-penelitian maupun artikel ilmiah. Strategi yang dapat saya lakukan untuk mampu membedakan jenis-jenis karya tulis ilmiah ini adalah dengan mengumpulkan dan membaca berbagai contoh karya tulis ilmiah. Dengan itu saya bisa membandingkan jenis-jenis karya tulis ilmiah tersebut. Untuk CPMK 4, tujuan belajar saya yaitu mampu menggunakan bahasa pada karya tulis ilmiah dengan tepat. Strategi yang dapat saya lakukan yaitu dengan belajar bersama atau melakukan diskusi dan dengan mengamati contoh karya tulis ilmiah, dan dengan itu saya bisa mengetahui aturan penggunaan bahasa yang tepat dan bagaimana pengembangan kalimat yang sesuai dengan EYD. Selanjutnya di CPMK 5, tujuan belajar saya yaitu mampu menyusun pendahuluan pada karya tulis ilmiah secara mandiri. Strategi yang bisa saya lakukan yaitu di samping mendengar penjelasan dari berbagai video-video pembelajaran, saya juga bisa melakukannya dengan mengamati beberapa contoh karya tulis ilmiah sehingga saya dapat menyusun pendahuluan karya tulis ilmiah ini secara mandiri. Di capaian pembelajaran mata kuliah 6, tujuan belajar saya yaitu mampu menyusun tinjauan pustaka pada karya ilmiah secara mandiri. Cara saya atau strategi agar bisa menyusun tinjauan pustaka ini adalah dengan mengamati beberapa contoh karya tulis ilmiah sehingga bisa dibandingkan seperti apa tinjauan pustaka yang baik. Untuk CPMK 7, tujuan belajar saya yaitu mampu menerapkan teknik pengutipan menggunakan aplikasi citasi untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Strategi yang dapat saya lakukan yaitu dengan mendengar penjelasan dari video-video pembelajaran maupun dari pengajar secara langsung dan mencoba melakukan atau menerapkan teknik ini secara mandiri sehingga bisa terlatih. Untuk CPMK 8, tujuan belajar saya yaitu mampu mengoreksi kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Strategi yang dapat saya lakukan yaitu dengan membaca berbagai contoh karya tulis ilmiah sehingga saya bisa membandingkan kesalahan-kesalahan yang ada pada beberapa karya tulis ilmiah seperti kesalahan penulisan ataupun kesalahan bahasa serta pengembangan kalimat yang tidak sesuai dengan EYD. Pada CPMK 9, tujuan belajar saya yaitu mampu merancang karya tulis ilmiah secara mandiri.
strategi yang bisa saya lakukan yaitu dengan mengamati beberapa contoh karya tulis ilmiah, melihat beberapa contoh video-video tentang cara merancang karya tulis ilmiah, dan mendengarkan penjelasan dari pengajar agar bisa mengetahui cara merancang karya tulis ilmiah tersebut. Terakhir, pada CPMK 10, tujuan belajar saya yaitu saya mampu mempresentasikan karya tulis ilmiah secara mandiri. Strategi yang bisa saya lakukan yaitu dengan mengamati atau melihat video-video presentasi karya ilmiah sehingga saya bisa menirukan atau mengembangkan video-video itu sesuai dengan gaya saya sendiri. Untuk strategi keseluruhan dari CPMK 1 sampai 10, strategi yang dapat dilakukan secara umum yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Suasana pembelajaran yang kondusif ini bagi saya yaitu menciptakan suasana belajar sambil beraktivitas, misalnya dengan belajar sambil mendengarkan musik. Itulah tadi presentasi tujuan belajar dan strategi pencapaian tujuan belajar karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.